Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cyber Asia mengambil program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil jawaban dari soal ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan Ibu dosen Ratih Anggoro Wilis dengan tema bisnis digital terkait studi kasus Shopee. Selanjutnya, bisnis digital ini adalah aktivitas promosi baik itu untuk sebuah brand ataupun produk menggunakan media elektronik atau digital. Nah, contoh dari bisnis digital ini ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, dan OLX. Kemudian juga ada jasa payment digital seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan Link Aja. Kemudian juga ada aplikasi pemesanan makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dan juga ada content creator. Nah, berbeda dengan bisnis konvensional adalah model usaha yang beroperasi secara fisik dan manual, di mana transaksi pemasaran, pelayanan, dan distribusi dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan teknologi yang sangat terbatas atau hanya sebagai pendukung. Nah, contohnya adalah toko fisik seperti pasar tradisional, warung, kantor layanan, dan juga restoran offline. Selanjutnya ada juga jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Ini merupakan bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik, seperti menjual e-book, e-jurnal, dan e-komik. Selanjutnya juga ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Ini merupakan bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital seperti online shop yang sudah saya sebutkan sebelumnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian jenis yang ketiga ada bisnis digital hybrid. Merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Di sini saya contohkan ada bisnis digital terkait bank digital ya. Ada Livin dari Mandiri, Bank Mandiri, kemudian juga ada Brimo dari Bank BRI, ada BNI Mobile Banking dari BNI, dan juga MyBCA dari Bank BCA. Itu pun tidak hanya dilakukan secara online maupun online, bahkan bisa datang langsung ke bank. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini saya memilih contoh yaitu Shopee, e-commerce Shopee. Shopee ini merupakan platform e-commerce yang beroperasi secara digital dan menjadi penghubung antara penjual atau seller dan pembeli atau konsumen melalui sistem aplikasi dan website. Nah, untuk Shopee ini masuk kategori jenis bisnis digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, kenapa? Karena Shopee ini tidak memproduksi barang sendiri, tetapi juga hanya menyediakan platform, sistem transaksi, logistik digital, pembayaran promosi, dan manajemen data sebagai infrastruktur bisnis. Nah, untuk infrastruktur bisnis digital ini seperti sistem pembayaran digital, kemudian juga sistem logistik yang sudah terintegrasi, dan juga sistem promosi dan iklan digital. Nah, kemudian adapun keunggulan dari bisnis digital. Yang pertama, pasar tanpa batas. Nah, Shopee menghilangkan batasan geografis dalam aktivitas perdagangan. Penjual dari daerah terpencil dapat menjual produknya ke konsumen lintas kota, provinsi, bahkan lintas negara hanya melalui satu platform digital. Dan juga Shopee ini dapat beroperasi selama 24 jam non-stop. Keunggulan yang kedua yaitu potensi penghasilan. Nah,
Model bisnis Shopee memungkinkan multi-stream revenue atau multi-sumber pendapatan, tidak hanya dari transaksi jual beli, tetapi juga dari berbagai layanan digital tambahan. Nah, sumber komisinya yaitu seperti biaya layanan platform iklan digital, kemudian juga ada layanan promosi premium, terus juga ada kerjasama brand dan campaign, dan juga financial service seperti pay letter, e-wallet integration. Dan keunggulan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital. Shopee menjadikan teknologi digital sebagai inti sistem bisnis, bukan sekadar alat bantu operasional. Ya, selanjutnya transformasi digital bisnis. Yang pertama, Shopee ini mentransformasi sistem perdagangan konvensional menjadi ekosistem marketplace digital, di mana seluruh proses jual beli dilakukan melalui platform digital. Yang kedua, Shopee membangun sistem operasional berbasis teknologi digital, contohnya seperti Shopee Pay dan sistem logistik digital dengan atau tracking otomatis pengirimannya, dan juga integrasi ekspedisi. Yang ketiga, Shopee mengubah pengalaman belanja konvensional menjadi pengalaman digital, di mana Shopee ini ada fitur flash sale dan juga ada gamification dan live shopping. Ya, selanjutnya ada usulan pengembangan bisnis digital Shopee. Nah, harapannya yang pertama, pengembangan logistik cerdas berbasis teknologi seperti robot warehouse dan smart warehouse atau gudang otomatis. Karena yang saya ketahui bahwa Shopee ini masih memiliki gudang manual. Dan yang kedua, Shopee Live sudah besar, tapi untuk tetap relevan, Shopee perlu bertransformasi dari sekadar tempat jual menjadi platform inkubasi kreator, yang mana ada fitur utama seperti AI video generator, yaitu mengubah foto produk menjadi video promosi estetik secara otomatis ya, dengan musik yang sedang tren. Jadi penjual tidak perlu melakukan proses editing manual, melainkan bisa secara otomatis gitu. Dan juga ada virtual host, menyediakan avatar AI yang bisa melakukan live streaming selama 24 jam untuk toko, sehingga penjual tidak perlu bangun sepanjang malam atau bangun pagi-pagi. Yang ketiga, Shopee perlu menambahkan fitur Shopee Smart Family Wallet dan Kids Mode seperti approval system dan educational savings. Apa itu approval system? Yang dimana banyak remaja dan anak-anak yang mulai terpapar belanja online, namun seringkali tanpa pengawasan dari orang tua, tanpa pengawasan finansial juga yang baik dari orang tua. Nah, fitur utama seperti approval system ini tentunya berguna juga ya. Ketika anak bisa memilih barang yang akan dibeli, tapi transaksi baru akan diproses setelah mendapatkan notifikasi dan persetujuan atau klik OK dari aplikasi orang tua. Kemudian juga ada educational saving, yaitu fitur menabung di mana anak bisa menyisihkan sisa uang sakunya di Shopee Pay untuk membeli barang impian di masa depan. Nah, jadi anak ini bisa mulai terlatih menabung sejak dini. Tidak hanya berbelanja, namun tetap diedukasi untuk melakukan kegiatan baik positif ini, yaitu menabung. Ya, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.